Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidupmu hanya berjalan begitu saja? Bangun tidur, bekerja, makan, beraktivitas, lalu tidur lagi. Semuanya seperti berputar dalam lingkaran tanpa arah. Meski orang lain melihatmu baik-baik saja, tapi di dalam hati kamu merasa kosong. Kamu mulai bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Kenapa aku diciptakan? Dan kemana aku akan pergi setelah semua ini selesai? Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah tanda kamu lemah, tapi tanda bahwa hatimu sedang mencari arah. Allah tidak menciptakan manusia tanpa tujuan. Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hidup bukan sekadar eksistensi, tapi perjalanan menuju pertemuan dengannya. Dan setiap detik dari hidup ini seharusnya menjadi langkah yang membawa kita lebih dekat ke tujuan itu. Namun sayangnya banyak orang yang mencari tujuan hidupnya dengan cara yang salah. Mereka menggantungkan arti hidup pada karier, pasangan, harta, atau validasi manusia. Padahal semua itu fana. Tidak heran jika setelah mendapatkannya pun tetap ada kehampaan yang menyelinap. Karena hati manusia tidak akan pernah benar-benar tenang, kecuali jika ia kembali kepada Allah. Islam tidak hanya menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup, tapi juga menawarkan langkah-langkah nyata untuk menemukannya. Dan semua itu bisa dimulai hari ini, detik ini juga. Bukan dengan langkah besar, tapi dengan niat yang benar, hati yang terbuka, dan keinginan untuk berubah menuju cahaya. Dalam video ini, kita akan membahas 6 langkah konkret yang bersumber dari Al-Quran dan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah-langkah ini bukan teori kosong, tapi jalan yang telah ditempuh oleh para ulama, orang-orang saleh, dan siapapun yang ingin menjadikan hidupnya lebih berarti di hadapan Allah. Jika kamu merasa hidupmu selama ini seperti berjalan tanpa arah, atau mungkin sedang mencari jalan untuk memperkuat niat hidup karena Allah, tetaplah bersama video ini hingga akhir. Karena bisa jadi, inilah momen ketika hidupmu mulai menemukan maknanya yang sejati. Memperbaiki niat dari dunia menuju Allah. Segala sesuatu dalam hidup ini dimulai dari niat. Bahkan amal yang tampak besar sekalipun, tanpa niat yang lurus, akan kosong di sisi Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika kita ingin hidup kita bernilai di hadapan Allah, langkah pertama adalah memperbaiki niat. Tujuan hidup tidak akan pernah jelas jika niat dalam hati masih bercabang antara mencari ridho Allah dan mencari pujian manusia. Banyak orang yang terlihat sibuk berbuat kebaikan, tapi sebenarnya hatinya masih terikat pada dunia. Bahkan dalam beribadah pun, niat bisa tergelincir, bukan untuk Allah, tapi untuk tampil baik di hadapan orang lain. Ini adalah jebakan yang halus, namun sangat berbahaya. Karena amal yang tidak ikhlas bisa berakhir sia-sia di akhirat, meski di dunia tampak bermanfaat. Maka menata niat bukan pekerjaan sepele, tapi fondasi dari segalanya. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa kita diciptakan hanya untuk satu tujuan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini bukan hanya memberitahu apa tujuan hidup kita, tapi juga untuk siapa. Tujuan hidup kita bukan semata menjadi orang baik, tapi menjadi hamba Allah yang taat dan tunduk kepadanya dalam segala aspek kehidupan. Memperbaiki niat berarti menanyakan kembali pada diri sendiri,
Untuk apa aku bangun setiap pagi? Untuk apa aku bekerja keras? Untuk apa aku belajar, menikah, berkeluarga? Jika semua jawaban itu bermuara pada dunia semata, maka kita sedang tersesat jauh dari arah penciptaan kita. Tapi jika jawabannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan, meskipun kecil, akan bernilai ibadah. Agar niat tetap terjaga, kita perlu sering melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Duduk sejenak dalam keheningan, merenungkan kembali niat kita dalam setiap aktivitas. Tanyakan pada hati, apakah aku melakukan ini karena Allah atau karena ingin diakui? Apakah aku benar-benar tulus atau sekadar ikut-ikutan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membersihkan lapisan-lapisan debu di hati, agar niat kita tetap jernih. Tak kalah penting, perbaikan niat bukan pekerjaan sekali jadi. Ia adalah proses harian yang memerlukan kesabaran dan kesadaran. Bahkan orang-orang saleh dahulu sering menangis karena khawatir amal mereka tidak diterima Allah akibat niat yang tidak lurus. Mereka mengerti bahwa sebaik-baik amal bisa gugur jika hati tidak bersih. Maka mari kita belajar dari mereka untuk tidak pernah merasa aman dengan niat kita, tapi terus memperbaikinya. Memperbaiki niat adalah seperti menyalakan kompas di tengah perjalanan. Tanpa itu, kita bisa berjalan jauh, tapi ke arah yang salah. Namun dengan niat yang benar, meski langkah masih kecil, insya Allah kita sedang menuju ke arah yang tepat. Kembali kepada Allah, kembali kepada tujuan sejati hidup kita. Memahami hakikat hidup. Kita di sini bukan untuk selamanya. Salah satu penyebab manusia tersesat dari tujuan hidupnya adalah karena mereka tidak memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya. Banyak yang menyangka hidup ini adalah tempat untuk mengejar kenikmatan semata, tempat bersenang-senang dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, kekuasaan, atau popularitas. Padahal, Al-Quran berulang kali mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah persinggahan yang sementara, bukan tempat tinggal abadi. Allah berfirman, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Quran, Surat Al-An'am, ayat 32. Ayat ini menampar kesadaran kita. Apa yang kita kejar mati-matian di dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Rumah yang megah, kendaraan mewah, gelar panjang, atau popularitas tinggi, semua akan ditinggalkan di liang lahat. Yang ikut hanyalah amal. Jika kita tidak memahami bahwa dunia hanyalah ujian, maka kita akan sibuk mengejar hal-hal yang tidak memiliki nilai kekal. Akibatnya, hidup menjadi kosong, bahkan ketika tampaknya berhasil. Banyak orang yang sukses di mata dunia, tapi hatinya tetap gelisah. Sebab ia belum tahu mengapa ia hidup. Karena jiwa manusia tidak bisa dipuaskan oleh dunia. Ia hanya bisa damai jika terhubung dengan Sang Pencipta. Hakikat hidup dalam pandangan Islam bukanlah mengejar apa yang terlihat oleh mata, tapi mengejar ridha Allah dalam setiap langkah. Kita hidup bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjalani ujian yang akan menentukan tempat kita di akhirat kelak. Maka setiap kesulitan, setiap kehilangan, setiap ujian adalah bagian dari proses itu. Dunia bukan tempat untuk mencari keadilan sempurna, tapi tempat menanam amal untuk menuainya di akhirat. Dengan memahami hakikat hidup, kita akan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak lagi iri terhadap kesuksesan mereka, karena kita tahu
bahwa setiap orang sedang diuji dalam bentuk yang berbeda. Yang satu diuji dengan kekurangan, yang lain diuji dengan kelimpahan. Tapi tujuannya sama, melihat siapa yang paling baik amalnya. Dan hanya mereka yang sadar akan hakikat hidup yang bisa lulus ujian itu. Pemahaman ini juga membuat kita tidak mudah menyerah saat gagal, karena kita sadar bahwa hidup ini bukan soal menang atau kalah di dunia, tapi soal sejauh mana kita taat dalam setiap kondisi. Saat senang, kita bersyukur. Saat susah, kita bersabar. Karena keduanya adalah jalan menuju ridha Allah. Dan justru dengan kondisi yang beragam, itulah Allah mendidik kita menjadi hamba yang kuat dan tunduk. Maka berhentilah bertanya, kenapa hidupku tidak seperti dia? Sebaliknya mulailah bertanya, apakah aku sedang berjalan menuju Allah? Karena hanya itu yang akan membuat hidup kita bermakna. Ketika kita paham bahwa hidup ini adalah ujian, maka setiap detik terasa penting, setiap keputusan terasa berat, dan setiap amal, sekecil apapun, terasa berharga. Sebab kita tahu, semuanya akan kembali kepadanya. Banyak berzikir, menghidupkan hati yang lupa. Tujuannya, dalam hiruk-pikuk kehidupan, hati manusia mudah lelah. Ia bisa kehilangan arah, terseret dunia, dan lupa bahwa ia diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Di saat seperti itu, zikir adalah pengingat paling lembut sekaligus paling kuat. Ia bukan sekadar lafaz di lisan, tapi nutrisi bagi jiwa yang haus makna. Berzikir artinya menyambung kembali kesadaran kepada Allah yang sering terputus oleh kesibukan dunia. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ketenangan sejati tidak datang dari pencapaian, harta, atau pujian manusia. Ia hanya datang dari zikir, yakni kesadaran hati bahwa kita selalu diawasi, dicintai, dan dituntun oleh Allah. Banyak orang merasa tersesat karena terlalu sibuk mengejar dunia, hingga hatinya kering dari zikir. Padahal, semakin sering kita mengingat Allah, semakin jernih hati ini dalam melihat arah hidup. Zikir adalah cahaya dalam kegelapan, suara di tengah kebisuan, dan pegangan di tengah kebingungan. Dengan zikir, kita bisa tetap tenang di tengah kesulitan, dan tetap rendah hati di tengah keberhasilan. Zikir juga bukan hanya ucapan tasbih, tahmid, dan takbir, tapi juga kesadaran yang melekat saat beraktivitas. Seseorang yang berzikir dengan sungguh-sungguh akan menjaga lisannya dari dusta, matanya dari pandangan haram, dan hatinya dari niat yang keliru. Karena zikir sejati mengikat seluruh tubuh pada kebaikan. Ia menjadikan kita lebih sadar bahwa setiap tindakan diawasi dan dicatat, bahwa hidup ini punya akhir, dan bahwa kita sedang menuju hari hisab. Bagi orang yang ingin menemukan dan menguatkan tujuan hidup, zikir adalah bahan bakar spiritualnya. Ketika hati mulai lemah, semangat mulai redup, dan arah hidup mulai kabur, zikir bisa menjadi titik balik. Kadang satu kali, hasbunallah wa ni'mal wakil, diucapkan dengan penuh kesadaran, bisa menguatkan lebih dari 1000 motivasi manusia. Karena di dalamnya ada ketundukan, ada tawakal, ada pengakuan bahwa kita butuh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, biasakan berzikir secara rutin. Setelah salat, saat berjalan sebelum tidur, saat bangun tidur, isi sela-sela waktu kita dengan nama-nama Allah. Bukan karena kita sok suci, tapi karena kita tahu
hati ini mudah lupa. Hati yang sering berzikir adalah hati yang hidup. Sebaliknya, hati yang jauh dari zikir adalah hati yang mati, sekalipun tubuhnya sehat dan sibuk beraktivitas. Maka jika kau merasa hidupmu seperti tanpa tujuan, kembalilah pada zikir. Ucapkan dengan perlahan, rasakan artinya, dan biarkan hati kembali menyatu dengan cahayanya. Karena sesungguhnya, zikir adalah jalan pulang bagi hati yang tersesat. Ia adalah pengingat bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Allah, dan bahwa hidup ini hanyalah perjalanan kembali kepadanya. Membaca Al-Quran, petunjuk hidup dari langit. Tak ada buku yang lebih sempurna dalam menjelaskan tujuan hidup selain Al-Quran. Ia bukan sekadar kitab suci, tapi juga pedoman hidup, petunjuk dari langit yang turun untuk menunjukkan kepada manusia dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Jika hidup ini seperti perjalanan panjang yang melelahkan, maka Al-Quran adalah peta paling akurat yang menunjukkan arah pulang yang benar, yakni kepada Allah. Banyak orang merasa hidupnya kosong karena hatinya jauh dari Al-Quran. Mereka tidak pernah menyentuhnya, apalagi merenungkannya. Padahal Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dengan tartil, tapi juga untuk dipahami dan diamalkan. Allah berfirman, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal mendapat pelajaran." Quran Surat Syad ayat 29. Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi cermin tempat kita melihat hakikat diri dan kehidupan. Ketika kita membaca Al-Quran dengan hati yang terbuka, kita akan menemukan bahwa isinya berbicara langsung kepada kita. Setiap ayat seolah ditujukan untuk menjawab kebingungan yang selama ini kita rasakan. Tentang penciptaan manusia, tentang makna hidup, tentang kesementaraan dunia, tentang kematian dan akhirat. Semuanya dijelaskan dengan jernih. Maka, tak heran jika orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, hidupnya terasa lebih tenang dan terarah. Sayangnya, banyak orang merasa asing dengan Al-Quran karena terbiasa menjadikannya sekadar pajangan atau pelengkap ritual. Mereka merasa bahwa membaca Al-Quran adalah kegiatan yang berat atau khusus untuk orang alim. Padahal Allah menegaskan bahwa Al-Quran mudah untuk diingat dan direnungkan oleh siapa saja, asal ada niat untuk mendekat. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Bagi siapapun yang sedang mencari arah hidup, Al-Quran adalah tempat kembali yang paling aman. Luangkan waktu setiap hari untuk membacanya, meski hanya 1 halaman. Tapi bacalah dengan hati yang siap menerima nasihat. Jangan buru-buru. Rasakan setiap ayat seolah-olah Allah sedang berbicara langsung padamu. Karena memang begitu hakikatnya. Al-Quran adalah kalamnya yang diturunkan untuk menyentuh kalbumu. Tidak cukup hanya membaca, kita juga perlu mentadabburi isinya. Carilah tafsir yang terpercaya, ikuti kajian yang membahas isi Al-Quran, dan mulailah menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hati mulai sibuk dengan dunia, ayat-ayat Al-Quran akan menarikmu kembali kepada cahaya. Ketika engkau mulai lupa siapa dirimu, Al-Quran akan mengingatkanmu bahwa engkau adalah hamba yang diciptakan untuk mengabdi, bukan sekadar menikmati. Al-Quran tidak akan memberi cahaya kepada mereka yang memalingkan wajah darinya. Tapi bagi mereka yang mendekat, meski dengan langkah terseok,
ia akan membuka pintu-pintu pemahaman yang luar biasa. Maka jangan biarkan hidupmu jauh dari kalam Allah. Karena siapa yang kehilangan Al-Quran dalam hidupnya, ia seperti orang yang berjalan di tengah hutan tanpa kompas. Mungkin terus melangkah, tapi arahnya salah. Mungkin tampak sibuk, tapi sebenarnya tersesat. Ikut majelis ilmu, menguatkan hati dengan cahaya kebenaran. Setelah hati mulai dibersihkan dengan zikir dan dibimbing dengan Al-Quran, langkah penting berikutnya adalah menyambung diri dengan sumber ilmu yang benar. Karena sejatinya, manusia tidak akan pernah tahu arah hidupnya tanpa bimbingan. Dan bimbingan itu dalam Islam diturunkan melalui ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dan diwariskan oleh para ulama. Maka ikut majelis ilmu adalah cara nyata untuk meneguhkan tujuan hidup, agar tidak terseret oleh arus dunia yang menipu. Majelis ilmu bukan hanya tempat belajar hukum-hukum agama, ia adalah taman dari taman-taman surga, sebagaimana sabda Rasulullah, "Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah." Para sahabat bertanya, "Apakah taman-taman surga itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Majelis-majelis zikir." HR Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa duduk di majelis ilmu bukan perkara kecil. Ia bisa menjadi titik balik seseorang dari hidup yang gelap menuju terang. Di majelis ilmu, kita mendengar kebenaran yang sering kita lupakan. Kita diingatkan tentang akhirat, tentang amal saleh, tentang maksiat yang kita remehkan, dan tentang pentingnya menjaga niat. Suasana majelis ilmu juga menular. Melihat wajah orang-orang yang haus akan ilmu, mendengar lantunan ayat dan hadits, menyimak nasihat dari guru yang ikhlas, semua itu menumbuhkan kekuatan iman yang sulit didapat dari tempat lain. Bagi mereka yang hidupnya terasa hampa, ikut majelis ilmu bisa menjadi momen perenungan yang dalam. Banyak orang yang awalnya hanya iseng ikut kajian, tapi akhirnya menangis dan tersentuh hatinya, karena ternyata ia menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidupnya. Ilmu itu hidup, dan ia akan mengetuk hati siapa saja yang tulus mencarinya. Bahkan satu kalimat nasihat bisa membalikkan hidup seseorang. Jangan menunda-nunda untuk hadir di majelis ilmu. Jika belum bisa datang langsung, manfaatkan kajian online, podcast Islami, atau video ceramah dari ustaz yang terpercaya. Tapi jangan jadikan itu sekadar hiburan. Jadikan ia sebagai ladang penguatan tujuan hidupmu. Dengarkan dengan hati terbuka, catat pelajaran penting, dan niatkan untuk diamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi beban di akhirat nanti. Lingkungan juga sangat memengaruhi arah hidup seseorang. Maka dengan ikut majelis ilmu, secara tidak langsung, kita juga membangun komunitas yang saling mendukung dalam kebaikan. Teman-teman yang baik akan mengingatkan ketika kita mulai lalai, mendorong saat kita lemah, dan mengajak saat kita mulai jauh. Inilah pentingnya bergabung dengan lingkaran yang membawa kita mendekat kepada Allah, bukan menjauh darinya. Jika kita ingin hidup kita lurus dan kuat di jalan Allah, maka jangan tinggalkan majelis ilmu. Karena ilmu adalah cahaya, dan hati kita sangat butuh cahaya itu agar tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Ketika hati mulai lelah, pikiran mulai bimbang, dan tujuan hidup terasa kabur, maka duduklah di majelis ilmu. Di sana insya Allah akan ada jawaban, kekuatan, dan ketenangan yang selama ini kita cari. Konsistensi dan kesungguhan menjadikan arah hidupmu sebagai gaya hidup. Menemukan tujuan hidup hanyalah awal.
Perjuangan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita tetap berada di jalan itu hari demi hari saat semangat naik maupun turun. Banyak orang yang di awal sangat bersemangat mendekat kepada Allah, lalu tiba-tiba menghilang karena tidak kuat menghadapi tantangan. Maka yang paling penting setelah niat, ilmu, zikir, dan bacaan Al-Quran adalah istiqamah, konsistensi dalam langkah dan kesungguhan dalam niat. Allah memuji orang-orang yang teguh di jalannya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa istiqamah bukan hanya tentang mengulang kebiasaan, tapi juga tentang menjaga ketenangan hati dan keteguhan langkah di tengah segala guncangan hidup. Kesungguhan dalam mengejar tujuan hidup karena Allah bukan berarti harus melakukan semuanya sekaligus. Justru Islam mengajarkan kita untuk konsisten meskipun sedikit. Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan remehkan kebiasaan-kebiasaan kecil. 1 halaman Al-Quran per hari, 1 kali zikir pagi sore, 1 majelis ilmu per minggu. Kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah jika terus dilakukan. Tantangan akan selalu datang, akan ada hari-hari ketika semangatmu turun, ketika rasa malas mulai menguasai, ketika dunia mulai terlihat lebih menggoda. Di saat-saat seperti itu, kesungguhan akan diuji. Maka ingatlah selalu alasan awalmu memulai perjalanan ini. Tanyakan lagi kepada hati, apakah aku benar-benar ingin hidupku bermakna di sisi Allah? Apakah aku ingin bertemu dengannya dengan wajah yang bersinar? Jika jawabannya masih ya, maka teruslah melangkah. Perjalanan hidup menuju Allah memang tidak selalu mudah, tapi tidak ada yang lebih layak untuk diperjuangkan selain Dia. Dunia ini hanya sebentar, tapi hasil dari perjuangan kita akan kekal selama-lamanya. Setiap air mata yang jatuh karena ingin menjadi lebih baik, setiap perjuangan melawan nafsu, setiap waktu yang diluangkan untuk belajar dan berzikir, semuanya akan dibalas dengan sesuatu yang tak tergambarkan indahnya di akhirat nanti. Bentuk kesungguhan juga bisa dilihat dari bagaimana kita bangkit saat jatuh. Orang yang sungguh-sungguh tidak menyerah meski sempat tergelincir. Ia bangun lagi, memperbaiki niat, dan terus berjalan. Ia tidak membiarkan satu kesalahan membuatnya berhenti. Justru ia menjadikannya pelajaran untuk lebih kuat. Karena ia sadar, jalan menuju Allah memang panjang dan penuh ujian, tapi ia juga tahu bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang tulus dan bersungguh-sungguh. Maka jika kamu sudah menemukan tujuan hidupmu, jangan hanya dijadikan wacana. Jadikan ia sebagai gaya hidup. Hidup yang penuh makna karena dijalani dengan kesadaran, dengan ibadah, dengan ilmu, dan dengan niat yang lurus. Inilah hidup yang sebenarnya, bukan hanya sibuk, tapi benar-benar bernilai. Bukan hanya panjang umur, tapi setiap waktunya berharga di sisi Allah. Dan semua itu hanya bisa dicapai dengan konsistensi dan kesungguhan. Sudah waktunya hidupmu benar-benar bernilai. Sahabat, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa arah. Terlalu berharga untuk dihabiskan hanya mengejar dunia yang cepat sirna. Dan terlalu berisiko jika dibiarkan mengalir tanpa tujuan yang jelas. Allah menciptakan kita bukan tanpa maksud, dan Al-Quran telah memberitahu dengan sangat jelas. Kita diciptakan untuk menyembahnya.
untuk menjadi hamba yang mengenal dan mencintainya, lalu pulang kepadanya dengan jiwa yang tenang. Apapun keadaanmu hari ini, apakah kau sedang mencari arah, sedang berada di titik terendah, atau bahkan sedang tersesat dari jalan yang benar, ketahuilah bahwa belum terlambat. Allah Maha membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali. Yang penting, bukan seberapa jauh kau telah pergi, tapi seberapa tulus kau ingin kembali. Hari ini, detik ini, bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu, jika kau sungguh-sungguh memulainya karena Allah. Mulailah dari langkah paling sederhana, luruskan niatmu. Renungkan hakikat hidupmu, basahi lidahmu dengan zikir, sentuh kembali mushafmu dan baca dengan hati, datangi majelis ilmu yang bisa menguatkanmu, dan bangunlah konsistensi, sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus, karena satu langkah yang istiqamah lebih berarti daripada 1000 langkah yang penuh semangat tapi tak pernah diteruskan. Tidak ada yang lebih menenangkan hati daripada hidup yang tahu kemana ia menuju. Tidak ada yang lebih indah selain menjadi manusia yang sadar bahwa setiap detiknya sedang digunakan untuk mendekat kepada Rabb-Nya. Inilah hidup yang berkualitas. Inilah hidup yang sebenarnya. Dan itu semua bisa kamu raih, bukan esok, tapi dimulai dari hari ini. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan kepada saudara-saudaramu yang juga sedang mencari arah hidup. Mungkin mereka sedang menunggu nasihat kecil untuk kembali ke jalan Allah. Jadilah jalan hidayah bagi orang lain, dan semoga itu menjadi amal jariah yang abadi bagimu. Dan jangan lupa follow channel ini untuk terus mendapatkan konten yang membangkitkan iman, memperbaiki hati, dan menuntun hidup kita menuju Allah. Karena kita semua sedang dalam perjalanan panjang dan tidak ada bekal terbaik selain hati yang terhubung dengan tujuan sejati hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.